Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Kaleng Rombeng. Biar rombeng bukan kaleng-kaleng. Setelah kita jalan lagi, kita pikir kita harus pakai tamu. Benar. Terus akhirnya tamu yang kita pikir-pikir siapa ya? Yang paling gampang kayaknya dari temen dekat dulu. Yang menarik juga ya. Enggak sih, sebenarnya nggak menarik amat ya. Aslam. Oke. Aslam ini salah satu korwil di Jakmania. Di mana? Aslam? Kebon Jeruk wilayahnya namanya. Di Kebon Jeruk. Sebenarnya udah lama sebenarnya kita kenal ya. Udah lama kita Udah kenal. lama Dari banget. lu masih zaman jadi Jack Solo dulu. Masih. Jack Solo. Iya benar, masih bang. Alek juga masih Jack kampus dulu ya. Alek masih Jack kampus dulu. Wah, banyak kenangan juga nih. Lucu gua sama dia dulu. Cuman jangan diceritain. Nggak usah. Jadi gitu Will, Kaleng Rome ini sebenarnya acara yang kita bikin di salah satu kanal JO. Terus kita pengennya sih nanti kedepannya moga-moga ada tamu-tamu dari teman-teman Persijaan, korwil atau yang Komunitas apalah, juga lah ya. komunitas, ya kayak dulu kita RRI kan kita diundang teman-teman komunitas, band segala macam tuh. Malam minggu ya kalau itu kalau nggak salah. Malam Sabtu. Malam Senin terus jadi malam Minggu. Iya malam minggu kan waktu itu. Dua kali. Soalnya gue juga sempat dulu pernah diundang juga kan ya pas masih zaman di RRI dulu. Nah terus sekarang karena kita udah nggak sama si radio itu, terus akhirnya kita punya kanal YouTube sendiri. Yaudah kita bikin dengan konsep yang ngobrol lebih santai lah. Oh, Kaleng Rombeng namanya. Kaleng Rombeng. Terus gimana kabar dulu? Kabar alhamdulillah sehat. Lu gimana sendiri, Kik? Alek. Baik lah. Kalau Alek kayaknya kita nggak ada di sini ya. Kita Ini baru ketemu lagi nih kita nih berdua. Asli. Ya? Lama banget. Udah lama banget kita nggak ketemu. Dipertemukannya di channel YouTube. Kaleng Game Rombeng. sekarang. Oke. Mantap. Aslam ini dulu gua kenal lu dari zaman belum sama nyonyeng sekarang, Aslam. Iya benar. Iya kan? masih ya benar Tapi kan masih cerita, masih liar dulu nggak masih bisa liar. nggak bisa dirubah. Ya paham lah. tapi saya juga itu ketemu. dulu sekarang udah enggak Sekarang- fokus satu aja Oh. fokus satu Paling udah ada anak ya. udah punya anak juga cewek lagi cakep Maksudnya. RKJ makin hari kayaknya gue lihat, gue kalau ngeliat postingan RKJ itu paling rame banget Wil. Kalau nonton, ya nggak? Lu berapa bis? Padahal cuma dekat. tapi Motoran naik bis. seringan Will ya. tergantung jadi gini kalau misalkan Persija ini main di GBK itu gue udah pasti pakai motor karena jarak Kebon Jeruk dengan GBK itu deket maksudnya dekatnya itu jaraknya hanya 10-15 menit mungkin kalau konvoy kan ibaratnya jalannya lu nggak ngebut kan pelan-pelan ya itu bisa sampai 20 menit lah kasarannya kayak gitu jadi jalan 20 menit sampai parkiran ke dalam ya itu 10 menit ya jadi hitungannya itu 30 menitan lah kayak gitu cuman kalau di Bekasi ataupun biasa kan dulu pernah main di Cikarang kan itu udah pasti bawa bis kayak gitu karena jaraknya juga yang lumayan agak jauh kayak gitu Kumpulnya masih di Alfa tuh. kalau kumpul masih di Alfa karena kenapa kumpul tetap di Alfa ya biar mereka anak-anak Kebon Jeruk nih berangkat ya satu titik umumnya satu komando jadi semuanya bisa gampang terkoordinir sama gue sendiri kayak gitu. Tapi emang enak tuh titiknya di Alfa gampang banget. Enak cuman ya macet Iya. karena bener-bener jalan raya gede kayak Tapi gitu Alfanya itu nggak apa-apa ya? kalau bicara sama Alfanya sih nggak masalah ya selama kita kadang anak-anak jajan ya udah atau juga ada pemasukan buat Bener-bener. pihak Alfanya juga diuntungkan maksudnya nggak dirugikan juga kayak gitu terus juga sama kayak warga-warga sekitar juga yang jaga parkiran kayak motor ya mereka kan diuntungkan juga dari hasil Lalu parkir, parkiran mereka parkir juga apa lu? Kan ya, banyak banget tuh. parkir lah Cuman gua kayaknya kalau main ke sana nggak pernah parkir. ya lu parkirnya di mana dulu karena kan gini ada posisi tempat buat parkiran karena kan misalkan kayak main di Bekasi atau Cikarang nih oke kita berangkat misalkan 3 patas atau 4 patas ya pasti kan dari yang wilayah Kelurahan Kedoya Utara, Kedoya Selatan, Duri Kepa ataupun Kebon Jeruk sendiri, Kelurahan Kebon Jeruk ya itu kan mereka kan pasti bawa motor ya mau nggak mau kan mereka harus disediakan lahan parkir kayak gitu karena kalau lahan parkir di Alfa itu nggak akan muat dan mengganggu juga customer yang mau belanja ke Alfamart itu jadi ada tempat parkiran khusus buat anak-anak yang bawa motor kayak gitu tapi tetap diminta parkiran Oh jadi sedetail itu ya? iya harus kayak gitu Enggak kalau misalnya gini Will. Kan biasa lo kan bikin rombongan di satu motor gitu. Pernah ada nggak misalnya gue naik bisa aja Will gitu. Maksudnya kayak di wilayah kan lo ada mana tadi tuh Kedoya gitu misalnya Will, gue boleh nggak nih ngadain bis gitu buat ke itu? ya boleh karena emang kan biasanya kan jatahnya gue siapin tersendiri Oh. jadi misalkan nih
Hamin 3 atau Hamin 4 jatah kuota buat Korwil Kebonjeruk sendiri itu udah ditentuin sekian. Nah berarti gue langsung ngecap. Jadi misalkan gue buka di Alfa jatahnya sekian, terus ntar gue bagi-bagiin lagi tuh ke zona atau sub gue. Tapi gue tanya dulu, lu mau bawa mobil atau mobilnya langsung mau disiapin dari Alfa? Oh, gitu. Ada 2 pilihan berarti? Ada 2 pilihan. Kalau emang lu mau bawa mobil sendiri ya udah, berarti lu gue kasih tiketnya aja. Kayak pun gitu. away juga. Apa tuh? Walaupun away keluar kota juga begitu. Oh kalau away enggak, kalau away tetap satu lah. Tetap mereka nggak ada yang bisa bawa bis. Karena kan kalau tur tandang itu kan jatahnya terbatas sekarang. Benar. Iya dong. Iya. Misalkan kayak ke Malang kayak gitu, itu paling Kebonjeruk bisa bawa cuman 1 sampai 2 bis doang. Iya dong. Iya. Antusiasnya banyak. Nggak mungkin kalau zona atau sub mereka gue suruh bawa mobil ya nggak bisa. Tapi kan ada yang bawa mobil sendiri. Ya tiketnya dari mana? Oh. Kayak gitu. Tapi menarik tuh maksud gua. Tadi lo bilang ada zona, ada sub gitu kan. Kan kalau bahasa zona ini mungkin di Kebonjeruk sendiri kan. Sedangkan di Korwil gua pribadi mungkin kalau Unjut nggak ada zona nih, maksud gua. Ini yang bedain bisa jadi zona dan sub itu apa nih di Kebonjeruk itu? Dan ada berapa coba? Kalau zona itu ada 7. Jadi zona ini tuh sebenarnya nama kelurahan yang ada di dalam kecamatan Kebonjeruk. Oh. Kayak gitu. Kenapa gue namain zona? Jadi gini, mereka ini masih satu kecamatan sama gue. Berarti Korwil ini Kebonjeruk ya? Oh iya tetap. Jadi kelurahan ini yang membedakan, tapi kecamatan ini tetap satu. Benar. Kenapa gue namain zona? Supaya mereka yang the Jackmania nih yang di ruang lingkup kecamatan Kebonjeruk khususnya kelurahan, ya mereka biar lebih tetap bangga akan nama Kebonjeruknya. Oh, kayak gitu. Dan itu di daerah lu doang? Ya di daerah gue doang. Cuman mungkin di Korwil juga ada sih yang gue lihat waktu itu kayak di Indramayu juga namanya kayak zona, terus di Pulau Gadung pun kayaknya pernah gue lihat namanya zona juga. Tapi gitu. ini menarik gitu. Berarti ini zona ini yang kelurahan. Kelurahan. Jadi gini, dulu sebelum ada namanya zona kan gue ibaratnya gini. Di dalam kecamatan Kebonjeruk ini namanya dulu sub Korwil, cuman pas dipikir nggak etis aja. Maksudnya ya sub Korwil itu hanya yang berada di luar kecamatan. Ya kalau lu masih di dalam kecamatan ya lu nggak bisa dinamain sub Korwil. Kayak gitu. Misalkan gue punya sub Korwil di Srengseng, karena Srengseng wilayahnya perbatasan sama Kebonjeruk, tapi kan kecamatan ini beda. Kecamatan di Kembangan. Nah, mereka baru bisa gue namain sub Korwil. Tapi kalau yang di dalam kecamatan ya mereka namanya zona. Supaya mereka lebih membesarkan nama Kebonjeruknya kayak gitu. Jadi rasa memiliki Kebonjeruk itu ya lu harus ada. Benar. Gitu. Karena kan kalau di tiap Korwil kan setahu gue kan ada kecamatan dan kelurahan kan. Ya, Korwil itu ada kelurahan, ada kecamatan. Berarti Kebonjeruk ini kecamatan dan yang di dalam kecamatan itu zona. Zona. Nah, ngatur zonanya ini maksud gue kan misalnya kelurahan itu kan luas juga, Wil. Bisa ada 2 atau 3 misalnya kelurahan itu. Apa jadi satu zona ini gitu. Jadi gini, misalkan di kecamatan Kebonjeruk ini ada 7 kelurahan. Ya. Nah, jadi gua ambilnya 1 kelurahan 1 kepala. Oh, Kayak lo tegesin tuh berarti situ ya? ya? Iya harus. Jadi biar cakupannya mereka tuh bisa lebih luas sama halnya dengan Kebonjeruk. Kalau Kebonjeruk ini kan cakupannya kecamatan. Benar. Berarti kan gua menarik masanya lebih luas. Benar. Sama halnya dengan lu, kalau lu bawa nama kelurahan, misalkan kelurahan Sukabumi Selatan, berarti kan cakupan lu bisa lebih luas. Beda dengan nama misalkan lu ngambilnya cuman kayak dulu kan awal-awal gue belum ada nama zona, masih nama-nama kampung ya. Berarti kan cakupan lu kecil. Buat daya tarik-narik masanya juga agak susah. Beda dengan lu dengan nama 1 kelurahan 1 kepala. Jadi lu cakupan itu bisa lebih luas dan mereka pun juga rasa memiliki juga ada. Gue juga tinggal di kelurahan ini, gue mau gabung kayak gitu. Tapi tujuan utamanya tetap mereka harus fokusnya ya ke Kebonjeruk ini. Berarti awal-awal berubah zona ini berarti kan banyak tuh nama-nama yang lo bilang tadi kan. Sebelum zona ini kan banyak nama-nama yang gang. Gang. Nih, maksud gua cara menyatukan gang-gang yang di zona-zona itu tuh lo kumpulin semua atau lebih jadi satu gitu. Jadi awalnya gue kumpulin semua. Iya, jadi yang misalnya nih di zona mana sih? Satu contoh deh zona apa, Wil? Misalkan Sukabumi Selatan. Sukabumi Selatan. Otomatis Sukabumi Selatan tuh ada gang-gangnya banyak dong, ya kan? Otomatis mereka banyak berdiri masing-masing dong. Nah, cara dia menyatukan ini loh, Wil. Biar dia jadi nama zona Sukabumi Selatan itu berarti lo kumpulin nih. Jadi gini, sebelum ada nama zona ini ya mereka tuh gue kumpulin dulu awalnya. Jadi gue pengen punya aturan nih kayak gini. Gue pengennya 1 kelurahan 1 kepala. Biar kenapa ya tujuannya? Biar gue nggak ribet juga. Karena kalau misalkan per gang, berarti kan banyak pala di dalam 1 kelurahan itu. Yang ada gue mumet, pusing. Ya gue pengennya udah 1 kelurahan 1 kepala. Lu mau ikutin ya ayo. Tapi nanti lu lihat efek kedepannya. Ya terbukti kan sekarang alhamdulillah
kayak di kelurahan gue ya anggota The Jack Kebonjeruk ya banyak kayak gitu. Hampir satu kelurahan aja tuh bisa 200 anggota RKJ ada di dalamnya di situ. Di kelurahan ini ada 200 atau di dalam ini ada 300. Sampai detik ini ada berapa anggota, Bim? Lu? Kalau sampai detik ini sih 3.000. Per yang udah daftar kemarin baru. Oh enggak. Kalau yang sebelumnya kan 3.000, ya kan? Cuman banyak yang mati dong, nggak aktif. Cuman kemarin kan gue sempat ada pendaftaran lagi tuh 620, iya kan? Ya itu. Tapi lu 3.000 itu apa nggak lu orang-orangnya? Ya kalau bicara 3.000 mau kapal semua lah. Mana ada orang yang bakal hafal. Iya dong. Ya paling ya 50%-nya hafal. Cuman kalau bicara semua kepalanya apa ya? Ya kalau kepala pasti hafal lah. Karena kan kepala itu kepanjangan tangan gue di wilayah. Jadi kalau misalkan gue dapet informasi apapun ya pasti yang pertama gue kasih info ya pasti ketua zona atau ketua sub dulu. Jadi supaya apa? Dari tahun berapa itu? Apa itu? RKJ-nya. RKJ mah dari tahun 2000 lah. Dari tahun 2000. Iya, jadi pertama berdiri ya Korilnya Bang PI. Iya. Jadi waktu itu Kebonjeruk tuh udah punya tiga koril ya sampai sekarang yang gue nih. Jadi pertama Bang PI, kedua Bang Boncu, ketiga gue. Kalau gue ibaratnya ya hanya regenerasi yang baru. Kalau nggak salah dulu kan pernah sempat vakum tuh ya. Nah, hidup lagi. Hidup lagi itu era gue. Nah, lu makanya kelihatannya kayak mungkin kalau gue sih taunya lu ya pertama karena kan gue anak baru ya. Oh, tapi tetap nggak bisa ngelupain sejarah. Iya, sebelumnya kan itu. Lu harus belajar sejarah dulu tentang Kebonjeruk. Siapa ini pertama hidupnya berdiri? Hidupnya lagi di era lu tahun berapa tuh? Itu jadi kalau bicara diresmiin dari pusat 2014. Cuman kalau era ngebangkitinnya itu dari 2009. Itu ya perjuangannya bener-bener susah payah. Banyak lika-liku yang ya susah. Berarti vakum ini tahun 2006. 2006 sampai 2009 tuh nggak vakum nih? Iya, sampai 2014 sebenarnya. Oh iya, tapi 2009 ini bangun lagi nih. 2009 itu bangun. Mulai bangkit lagi. Berarti kan 2006, 7, 8, 9. 3 tahun ya vakum ya. Gitu, berarti zaman kita ketemu di Solo 2014 belum diresmiin itu ya? 2014 udah. Kan gua baru. Karena kan gua 2014 itu baru jadi korwil. Iya, itu baru ya. Iya. Tapi udah banyak itu juga ya? Belum lah. Hah? Belum lah, namanya lu baru jadi korwil nggak mungkin langsung instan banyak. Tapi lu tuh ada terus anak-anak lu kalau tur-tur luar kota makanya kita akrab. Ya alhamdulillah. Ya kan? Karena emang anak-anak yang militannya ya jangan dilakukan. Dan Kebonjeruk tuh ya kalau itu misalkan pertandingan kayak gini nih. Nih kemarin main di Kalimantan. Tiga-tiganya ada orang Kebonjeruk ya. Dan kita tahu orangnya lah siapa ya. Siapa sih anak RKJ sering tandem? Biar pada jawab, Bang. Tapi pun sebelum Encang juga model-model kayak Opik, Nay, Upil gitu. Sampai gue tahu Upil dia besoknya masuk kerja terus gue besok kerja lagi tapi nggak apa-apa terus aja gue nonton bola gitu. Ya cuman kan kalau yang sering-sering bener-bener kayak keluar kota waktu itu kan sering main di Asia ya itu Encang sebenarnya orang. Iya kalau Encang itu di luar nalar itu ya. Di luar nalar duitnya juga nggak ada serinya. Punya konduit. Gua rasa nyetak sendiri ya. Punya konduit. Tiap tinggal fan football dia ada. Iya benar. Fan football pada bayar ya. Ada terus. JO bikin fan football Minggu, Sabtunya dia main. Paginya dia juga main. Misalnya gue kadang dan dia bayar pasti. Baik lagi ke sejarah maksud gua dimulain pas waktu momentum berhenti itu pelopor untuk hidupin lagi. Apakah abang-abang juga terlibat lagi gitu ya? Kalau abang-abang maksudnya abang-abang ini ya kayak sesepuh lah. Sesepuh gitu ya. Apa melibatkan mereka juga lagi? Juga ada di dalam itu mereka juga terlibat. Maksudnya ya karena kan kalau nggak ada semangat dari para pendiri ya kita juga nggak akan bisa semangat seperti ini gitu loh. Karena para pendiri sebelumnya ngasih semangat ya udah yuk kita bangkitin lagi Kebonjeruk ya udah jadi kita sebagai anak muda yang baru ya makin tambah ya kan kayak gitu. Nah ya. Pecahnya lu jadi 3.000 sampai ribuan tuh kapan? Pecahnya apa? Iya jadi sampai 2.000. Oh anggota ini zaman Bung Ferry 2017. Era 2017 nanti. Jackmania Republik kaum Kebonjeruk. Republik Kebonjeruk ya kan. Kalau di Republik Kebonjeruk ya kan. Iya, masalah-masalahnya apaan sih kalau lu selama lu jadi korwil nih dengan 3.000 orang itu apa ya aman-aman aja atau ya pasti ada lah ya cerita-cerita ribetnya. Ya kalau cerita ribetnya mah cuma satu. Apa tuh? Tiket. Nah, pasti kalau tiket pasti kan nggak semua dapat ya karena ya, kuota pasti di bawah dari itu ya. Pasti kayak karena gini kalau kita kayak main di Bekasi misalkan gue punya anggota 3.000 kan nggak dari pusat pun nggak jatuh turunnya 3.000 pasti hanya beberapa persen. Betul. Kayak gitu kan ya sedangkan
kalau misalkan pertandingannya gini lah, kalau Persijanya lagi bagus kan pasti daya tariknya buat anak-anak nonton kan pasti banyak. Ya itu doang sih sebenarnya yang pusingnya kalau selebihnya. Seleksi lo gimana, Wil? Seleksi? Iya, misalnya ada yang mau nonton banyak nih, kan banyak orang nih, lu punya kriteria khusus dong. Lu gua kasih, yang lu kasih duluan siapa gitu. Jadi kayak gimana? Gini, kalau sistem gua dari gua pertama jadi korel ya, gua buka di Alfamart. Misalkan gua dapet jatah kuota lah, pertama jatah kuota dari pusat sekian. Yang pertama pasti gue cak dulu. Dicaknya untuk apa? Zona, terus sub, ketiga big family. Big family ini jadi yang di luar kecamatan Kebonjeruk tapi berdekatan kayak gitu. Misalkan di situ ada beberapa korel juga, jadi gue namanya big family. Kayak gitu. Misalkan kayak Swadharma nih, Swadharma ini kan perbatasannya Srengseng sama Kebonjeruk, tapi dia di situ ada korel Kebayoran Lama kayak gitu kan. Ada RKJ, namanya kenapa nggak sub korwil ya big family aja namanya. Anjay, berarti struktur lo tuh benar-benar zona sub big family. Tapi ide itu yang mikir lu sendiri tuh apa? Ya enggak lah. Oh, udah pasti bukan sih. Ya, jadi tiket itu lo bagi ketiga ini. Ya, ketiga pertama yang pasti itu dulu zona, sub dan big family. Nah, terus tetap ada buat jatah yang katanya mati. Maksudnya nggak aktif kayak gitu. Jadi gini, kenapa yang nggak aktif bisa gue kasih tiket? Ya karena mereka tetap punya hak lah buat nonton. Kayak gitu kan. Tapi dengan catatan terbatas. Misalkan gue hanya ngebuka di Alfamart itu 100 tiket untuk yang katanya nggak aktif. Ya udah, kalau udah lebih dari 100 ya mereka udah nggak bisa beli. Oh, makanya lu kadang kalau mau beberapa kali gue liat update-nya lu atau Encang atau Upil gitu-gitu ya, yang mau tiket ke Alfa sekarang gitu, itu jatah yang nggak aktif. Iya, yang nggak aktif katanya. Jadi kalau lu udah 100, misalkan gue jatuhnya cuma 100, ya udah 100 udah pada beli, ya udah lu nggak bisa beli lagi. Ya lu harus perpanjang KTA dulu kayak gitu. Kalau cara ngebagi ini ya yang tadi kan gue baginya ketiga ini dulu. Jadi mereka yang ngasih lagi ke bawahnya lagi. Oke. Gitu. Ketua zona lu siapa itu sekarang? 7 itu. Ya kalau ketua zona ya sebutin zona aja ya. Iya. Zona itu ada Sukabumi Selatan, Sukabumi Utara, terus Kelapa II, Kebonjeruk sendiri. Kalau Kebonjeruk sendiri namanya area 12. Karena kalau bicara namanya Kebonjeruk bentrok sama nama Koril ya kayak gitu. Makanya gue ganti nama area 12. Kenapa area 12? Jadi 12 itu nama wilayah di KTA gue JB 12 kayak gitu. Terus Duri Kepak, Kodoya Utara, Kodoya Selatan. Oh, 7 itu. 7 itu. Itu lu ada ngumpul-ngumpulnya nggak sih? Maksudnya antara tangan kanan lu di zona-zona itu ada kumpulnya lu sendiri gitu maksudnya? Oh, gue ngumpulin kepala-kepala gitu. Ya ada biasanya. Tetap ada briefing ya? Tetap ada. Kayak kumpul, kadang walaupun nggak briefing juga kadang kumpul biasa kayak sekedar makan-makan, maksudnya kayak gitu buat cari masukan atau ada info sedikit ya gitu. Tapi Wil, kalau misalnya zona itu kan otomatis Bonjeruk ya, apakah ada prioritas sendiri zona sama sub? Misalnya lu utamain nih, misalnya tiket segini, lu utamain yang zona dulu. Apa yang ada pemisahnya nggak? Maksud gua sebagai sekarang tinggal dilihat dari KTA-nya aja. Oh, walaupun dia sub gitu kan? Iya. Kalau dia subnya banyak, anggota aktif Kebonjeruk nih di sub itu banyak, ya udah jatah kuota lu ya bisa lebih banyak kan kayak gitu. Cuman biasanya kalau yang di sub ya standar, nggak terlalu banyak. Beda dengan yang di dalam zona ini, karena kan kalau di dalam zona ini yang tadi gue bilang ya, karena mereka merasa gue Kebonjeruk kayak gitu. Tapi menarik soalnya banyakan bukan permasalahan sih, di kode-kode beda-beda kulturnya juga Wil ya. Ya karena kan setiap pemimpin itu mempunyai cara masing-masing. Betul. Tapi kalau lihat dari Kebonjeruk sebenarnya bisa dipatut dicontoh juga gitu kan. Itu ketata rapi dari semua wilayahnya itu. Iya, karena awal mula kita mau resut ke bawah itu kita tata dulu nih koordinasiannya gitu kan ya. Kayak zona sub itu kan rapi banget buat gua. Kita jadi udah satu pintu, satu ke bawah udah ke bawah turun gitu kan ya. Menarik. Nah, kalau masalah menariknya lu menata si zona-zona dan sub-sub itu tadi, lu beberapa kali, ini nggak apa-apa nih kalau nggak mau lu jawab, beberapa kali yang gue lihat, kalau gue sih setahu gue ya, kayaknya lu kalau ngehargain tiket tuh murah-murah ya, maksudnya nggak beda jauh banget lah gitu. Ini boleh minum dulu ya? Nggak apa-apa. biar relax aja, biar relax. Nggak apa-apa, ngerokok juga nggak apa-apa. Oh, ngerokok apa-apa? Kalau rokoknya juara tapi. Sesuai sponsor. Persija JR juara. Biar Persija juara terus. Nah, lu cara ngatur keuangan di Kebonjeruknya tuh ada timnya sendiri, terus gimana Wil untuk ngaturnya?
Nah, dulu rokok. Nggak apa-apa lah, karena lu nggak tahu kalau lu mau mikir kayaknya mau usah dibuka Ki, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ngatur. Ya gini, kebun jeruk ini gini deh. Dalam organisasi lu nggak bakal bisa bekerja sendiri. Betul. Jadi ya kebun jeruk punya struktur. Misalkan wakil, bendahara, sekretaris ya. Jadi ada urusannya masing-masing kayak uang kas ya bendahara yang pegang. Jadi gua nggak pernah megang duit kas. Selama gua mimpin kebun jeruk, ya 8 atau 9 tahun ya gua nggak pernah namanya megang duit kas. Jadi ada bendahara. Oh jadi ini pokoknya harga sekian terus ntar masuk. Ada hitungan lah ya. Harga sekian maksudnya gimana nih? Harga sekian apa nih? Misalkan tiket sekian ntar masuk ke kasnya sekian gitu udah diatur bendahara tuh. Yang ngatur gua lah. Kalo Bendahara kan tinggal terima duit doang. Gua laporan, nih sekian pemasukan hari ini sekian nih. Kenapa yang lu bilang bisa lebih murah? Ya emang harga tiket berapa? Emang tiket Persija mahal? Kan emang murah-murah. Benar. Iya dong. Ya lu main di Bekasi cuma 50.000. Iya. Itu standar loh, sama aja lu nonton bioskop. Kan bedanya mungkin kalau di Korea ada yang plus bis kali, jadi harganya lebih tinggi Ki. Ya sama, di gua juga ada plus bisnya. Misalkan gua ke Bekasi, ya, pertandingan kemarin dah, Sabah, pada Sabah, tiket naik kan, ceban. Jadi 60.000. Berarti kalau gua yang tadinya tiket 50.000 gua buka ke Bekasi hanya 75.000. Nah, karena kemarin tiket naik, jadi gua naikin 10.000, jadi 85.000. Ya udah, berarti kan gua setoran 60.000, sisa 25.000 kan? Iya, itu udah nyewa bis gitu. Udah mau habis kayak gitu. Kecuali kalau main di GBK. Kalau main di GBK misalkan harga tiket berapa sih kalau GBK? Bawah 75. Iya, 75 kan, atas 65 atau 60 udah biasanya kayak gitu. Nah, lu tetap harganya ya sesuai bandrol. Benar. Tapi kalau lu punya KTA, biasanya nih kalau di kebun jeruk, ya lu gua potong 5.000. Oh gitu. Ya iya. Gue kayaknya nggak katanya juga pernah dipotong sama dia. Nggak mungkin lah potong. Kalau kenapa tadi yang lu bilang kalau yang punya KTA ada lu potongnya, kenapa lu potongnya tuh? Kenapa lu potong goceng tadi tuh? Ya karena gini, sebelum gua jadi koril gua ngerasain dulu. Karena kan gua jadi koril nggak langsung naik, lu jadi koril, nggak mungkin lah. Gua pernah ngerasain jadi yang namanya anggota. Dulu saat gua beli tiket, gua punya KTA itu dapat diskonan 5.000. Oh. Makanya pas gue naik jadi koril, ya tetap gue terapin. Lu terapin tuh. Kayak gitu. Karena gini, abang-abang sebelumnya. 5.000 itu ya sangat berharga dulu buat gue. 5.000 itu gue dulu bisa buat beli rokok sama buat beli air. Benar. Gitu. Sepaket ya. Sepaket. Walaupun 5.000, ya kan. Lu jangan ngeliat dari nominalnya, tapi lu ngeliat dari hasil lu ngehargain anggotanya. Maksudnya gini, ngehargain ke anggota maksudnya gini. Ya lu anggota udah bikin KTA nih, harusnya dapat apa ya? Dapat spesial juga lah, maksudnya kayak gitu kan. Lu punya KTA, gue potong 5.000 kayak gitu. Jangan disamaratakan kayak gitu. Kecuali lu nggak punya KTA atau KTA lu nggak aktif, ya lu harus sesuai belinya sesuai harga bandrol. Misalkan harga 60.000 ya tetap 60.000. Kalau lu punya, gue potong goceng, berarti jadi 55.000 kayak gitu doang. Mantap lah ya, keren. Sama tadi gue menarik, kan lu ada 7 zona nih ya. Ada 7 zona dan berapa sub yang tadi? Kalau sub Padang, Serengseng dah ya, terdekat Serengseng, Padang. Oh, Padang tuh 10 ya? Iya, Garut, Lebak, sama Kalimantan Barat. Tadinya ada Kalimantan Timur, cuman Kalimantan Timur sekarang jadi biro. Udah jadi biro sekarang. Padang belum ya? Apa? Padang tuh masih Fandi, bukan? Oh, udah bukan. Dulu Fandi dulu. Dulu Fandi, cuman kan Fandi udah balik ke Jakarta deh. Oh. Dia udah selesai kuliah di Padang, akhirnya balik lagi ke Jakarta. Sekarang ada Haris yang pegang di sana. Jadi ada 5. Nah, lu kalau lagi nonton nih ya, kan sekarang tuh modelnya pada bawa banner masing-masing. 7-7 itu bawa banner nggak? Enggak. Itu lu atur apa emang ya udah mereka kesadaran aja nih. Ya kesadaran mereka aja. Mereka juga sadar kan. Jarang kan ibaratnya kayak ada spanduk-spanduk kebun jeruk di lapangan. Kayak gitu, karena ya mau ngapain? Kalau kebun jeruk tuh ya? Iya, maksudnya kalau bicara kandang ya nggak usah lah, orang juga tahu kebun jeruk pasti nonton. Kalau kebun jeruk nih ya? Iya lah, ibaratnya ya kebun jeruk Jakarta ya udah pasti nonton. Kalau di kandang nggak mungkin enggak. Kecuali kalau tur tandang ya, kalau tur tandang baru kayak gitu. Kalau tur tandang aja, kalau tur tandang pun ya kalau itu mah terserah lah ya, karena nggak semua. Kadang juga jarang gue pasang kok kalau tur tandang. Kayak kalau lagi pengen aja maksudnya, kayak gitu. Tapi emang nggak banyak sih ya spanduknya kebun jeruk mah ya? Ya nggak banyak. Tapi menarik kalau di bis-bis tuh ada, kalau lagi misalnya jalan ke Bekasi, di depan bis itu selalu ada bendera kecil tuh nandain. Ya karena emang itu gue yang suruh. Iya, jadi setiap zona itu ya lu harus punya bendera yang mengatasnamakan RKJ. Kayak gitu. Jadi biar tahu. Itu nggak perlu dibawa ke stadion lah ya kalau lu ya. Kalau bagi lu pribadi ya. Buat di bis doang nih. Buat di bis doang kalau bendera kecil. Jadi buat di depan misalkan Patas atau Metro ya lu harus taruh di situ.
Jadi biar semuanya serentak. Jadi orang lihat tuh Kebon Jeruk nih, Kebon Jeruk datang, Kebon Jeruk. Oke, tagline ini kalau gue mau nggak tahu nih tagline warisan Persija, warisan babe gue, ya kan? Itu maksudnya itu gimana tuh ya, Persija warisan babe gue? Apa emang udah dari dulu? Apa emang ini di pas zaman lo karena baru aktif lagi gitu kan? Jadi wah ini Persija nih dulu nih pernah ada warisan babe gue, jadi ayo kita semangat lagi apa gitu? Ya kalau Persija warisan babe gue jadi gini, turun menurun sih sebenarnya. Jadi kayak sesepuh gua nih punya anak, terus anaknya diajak buat nonton. Jadi bukan tanah kalau di Kebon Jeruk warisannya, di Persija. Jadi biar tetap ada terus. Maksudnya gitu, jadi warisan itu Persija ya? Di Persija, bukan tanah. Kebon Jeruk kalau lu diwarisin apaan kalau di Kebon Jeruk? Persija. Kayak gitu aja. Tapi emang hebatnya Kebon Jeruk itu sih apa? Dia menguasai wilayahnya, anak-anak, maksudnya ada beberapa tempat yang anak rejeki itu nggak begitu kelihatan ya di wilayahnya, tapi kalau Kebon Jeruk tuh kelihatan semua ya. Acara pengajian ada anak Kebon Jeruk, acara main bola Tarkamen juga ada anak-anak Kebon Jeruk ya kan, mendominasi ya, mendominasi, disebar bener-bener gitu ya, di semua, disebar benih-benihnya nih. Iya, sini nih lu harus sini. Ya benar. Di orang bisa Kornil yang apa Kornil yang dulu yang tempat benih? Itu dulu. Masa lalu. Nggak usah dibahas karena akan menghambat masa depan. Iya benar. Nah kalau ngomongin tadi benih yang lu tanam, enggak. Kalau ngomongin lu sebenarnya nggak ada habisnya kali ya, kalau menurut gue mah banyak banget. Kalau harapan lu buat teman-teman yang ada di Kebon Jeruk sekarang dan kedepannya menurut lu? Ya harapan gue buat teman-teman di Kebon Jeruk ya kita harus tetap mempertahankan kesolidan kita ini, maksudnya ya saat pertandingan misalkan nonton Persija ya kita harus mempertahankan ya hal-hal yang seperti ini, maksudnya kita tetap berangkat satu komando. Gue nggak mau ada yang namanya misa-misa, karena kalau lu bicara misa-misa gue buat ngontrol tuh agak susah. Kalau kita tetap jalan satu nih lewat Alfa ya udah, jadi kan gue kontrol enak. Anak-anak ada yang macam-macam atau ada kejadian hal-hal yang gak diinginkan kan gue jadi bisa tahu. Lalu kalau parkir itu kan anak-anak lo jadi satu tuh ya. Kalau parkir juga pada jadi satu di GBK gue pernah bareng tuh. Kayak sama gue sering bareng tuh sama teman-teman lu. Nah itu kalau parkir kan mereka juga di depan GBK yang seberang jauh banget tuh. Itu emang lu langganan di situ, koordinasi sama tukang parkir situ apa gimana? Kalau bicara koordinasi sih enggak, karena kan emang pertama kali waktu itu Persija main di GBK pas banget itu ada tukang parkir. Ayo markir oke. Enak juga nih tempat di sini nih. Akhirnya udah langsung belok aja. Masukin ke situ. Cuman karena udah terbiasa jadi anak-anak biasanya pada kenal sama tukang parkir ya. Karena kan setiap pertandingan udah pasti tukang parkirnya dede lagi. Ya karena lebih etis aja, maksudnya kalau di luar buat keluar atau mau pulang pun lebih mudah dibanding gua harus bener-bener ke dalam parkir area stadion. Karena kalau di area stadion gua harus muter. Iya. Ya kan, gue muter lewat depan Taman Ria tuh. Iya. Gue harus muter dulu, ntar pulangnya pun sama muter lagi, macet banget. Mendingan lewat situ langsung ya. Situ. Walaupun jalannya agak jauh ya, jauh loh jalannya. Sebenarnya jalan dari parkiran ke dalam 10 menit. Iya sih. 10 menitan kok. Ya kalau rame-rame mah enak aja. Kalau rame-rame emang gak bakal berasa, orang mau jalan rame-rame kok. Kecuali lu jalan sendiri, oke, kalau lu sendiri berasa. Kalau tadi gue ada sempet nanya masalah banner dan lu cara ngaturnya oke sih. Terus kalau masalah sekarang kan lagi cakep-cakep nih Persija dengan transfer yang oke nih, dengan transfer yang di luar dugaan kita semua lah gitu. Menurut lu harapan lu ke depan terus dengan pemain-pemain yang baru ini, menurut lu si Persija pengennya gimana nih kalau? Ya harapannya buat ke depannya ya kita yang sama-sama kita tahu sendiri Persija narik pemain dari Eropa ya kan, berarti kan udah kelas benar-benar kelas atas lah. Ya harapannya harus dibuktikan dengan nilai sesuai transfer itu. Ya harus dibuktikan dengan juara harusnya juara. Harus juara. Ya namanya klub gue rasa juga pun nanti siapapun tamu yang kesini nggak bakal bilang pengen Persija di papan tengah sih ya. Gue rasa pengen juara. Ya namanya gini, namanya supporter ya pengennya ngeliat tim juara. Nggak pengen ngeliat di tengah, di bawah, pengennya di atas sudah juara. Semua supporter lo tanya juga, kalau tanya tim pasti pengennya juara. Ngobrol-ngobrol kali ini sama Aslam sampai situ aja. Nanti kalau misalkan gue mau kamera ini udah ketemu gue. Nanti kalau misalkan teman-teman ada undang siapa lagi bisa lah ngomong ke komen di bawah. Betul. Siapa lagi yang diundang ya, walaupun ya pasti menyocokkan dengan waktu lah ya, karena kita juga tappingnya nunggu waktu longgar kayak ini. Aslam nunggu. Lu punya usaha apa, Wil? Angkringan. Di mana tuh tempatnya? Lokasinya di Jalan Raya Kebon Jeruk di depan studio Pentas CTV. Nah, kayak kita belum pernah mampir situ tuh. Gue udah, kalau gue sering banget. Udah pernah. Gue belum pernah ya. Jadi gak enak.
Iya, maksudnya ya pun nanti tamu-tamu yang akan diundang moga-moga si Kaleng Rombeng lancar. Amin. Jadi ntar ada tamu-tamu berikutnya yang bisa kita undang, dan ya kalau teman-teman berkenan silakan didukung channelnya ya, supaya minimal bisa berjalan terus lah. Amin. Kalau yang nonton banyak kan kita juga jadi semangat ya. Oh, betul. Kalau yang nonton sedikit-sedikit kan juga masa dikit nih, masa silaturahmi juga iya, betul kan. Buat yang ngobrol-ngobrol beginilah gitu. Oh iya, sama biar kita nggak selalu cuman sekedar rokok doang yang ada di meja. Ya biar mungkin di meja kita biar ada nantinya ada makanan yang mau masuk. Angkringan juga nggak apa-apa, angkringan bisa masuk. Sate usus, kulit, kikil, telur Udah puyuh. diundang dikirim lagi. Jadi teman-teman yang punya UMKM bisa boleh naruh di sini, dan juga terima kasih buat. Sekarang kita sponsorin ya, kita pasarin. Iya. Dan terima kasih buat Taktik yang udah nyediain tempat yang cukup enak. Lu udah pernah kesini belum sebelumnya? Baru sekali. Enak kan? Keren ya tempatnya. Mantap bos Pandu. Tapi RK-nya udah bikin baju di sini belum? Ini lagi mau proses. Jadi nanyain mulu RK-nya kapan nih bikin? RK-nya nggak enak juga ya. Udah. Gini dah. Tapi benar loh, terima kasih buat Taktik, terima kasih buat teman-teman yang udah mendukung, dan teman-teman sekarang banyak ini anak-anak JO lumayan baru-baru sih ini. Salam kenal. Dan ya moga-moga bisa berjalan lah. Amin. Saya selalu Will. Amin, saya selalu juga sukses juga buat usahanya. Sukses buat saya, dan semoga Freya cepat menyade ya. Wah, nanti dulu. Salam buat anggota Kebun Jeruk. Iya. Siap. Salam buat Ocha. Udah gitu aja lah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.